Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping buat para dulur dimanapun anda berada. Jadi kali ini gue mau unboxing lagi satu barang yang ada di kotak ini. Jadi gue itu udah mesen ini dari jauh-jauh hari, dari sekitar 2 minggu yang lalu, dan ini baru datang. Ini tadi gue udah buka, tapi cuman gue buka doang, belum dilihat isinya. Jadi ini tuh kamera action cam GoPro Hero 8. Jadi gua beli itu buat menunjang gua bikin video kalau gua di luar, kayak vlog mancing sebelumnya. Selain gua main game, gua juga hobi mancing, hobi berpetualang, mungkin vlog berpetualang lainnya mungkin nyusul ya. Kalau main di nama nonton video orang, terus subscribe, terus aing dapat AdSense dan aing loba duit, boy. Itu inti nama. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, gua minta dalam waktu 3 detik gua kasih waktu untuk subscribe channel gua ya. 1 2 3. Oke. Terima kasih. Ini tuh peralatan buat di helm tuh. Ini ya. Set. Set. Ya kan? Oke. Nah, kayak ini buat di helmnya ya. Jadi ini tuh ada double tipnya. Nah, ini 3M ya. Jadi masuk sini, set. Ini buka langsung tempel. Oke. Itu ada sekitar 5 ya. Ada 5. Dan ini juga ada 5 yang cekung buat kayak di sini. Terus buat ada yang datar juga buat kayak permukaan helm yang datar ya. Terus kabel USB, kabel lata merek GoPro ya, GoPro lah pokoknya, ori GoPro. Ada memory card. Ini tadi wadahnya gua udah buang soalnya gua penasaran ini mereknya apa. Baru ini juga gua baru tahu ada merek memory, mereknya tuh Lexar gimana nih. Nah, Lexar. Ada ini buat HP juga nih, lumayan bonus. Terus ini juga nih buat pegangan kalian. Terus kalau misal ke air juga ini jadi bisa ngambang gitu, boy. Nah, untuk helm segini aja ya. Kita masukin dulu biar enggak lata. Oh ya, jadi gue ini beli paketan ya. Di paketnya itu ada Hero GoPro yang spesial bundle, terus ada yang biasa. Jadi gue beli yang biasanya, soalnya kalau yang spesial bundle itu ada plus-plusnya gitu ya. Plus-plusnya itu semuanya itu mereknya dari GoPro semua, jadi perbandingan harganya cukup lumayan. Jadi mending gue beli yang ini, yang biasa, dan plus-plusnya banyak banget. Walaupun mereknya lokal ya. Bukan GoPro, maksudnya bukan lokal, mereknya itu selain GoPro ya. Terus lanjut ada ini buat HP GoPro bisa. Terus buat HP GoPro, buat kamera GoPro bisa, buat HP juga bisa ya. Terus lanjut ada ini juga masih holder. Ini mungkin holdernya buat di tihang ya. Nah, jadi si tihang itu nyapit sini. Ini tinggal dilonggarin. Nah, nanti ini tempat HP-nya. Nah, ini tuh tadi ada tuh, bentar. Nah, ini tuh penting banget ya buat kayak holder kayak gini. Ini cuma dikasih satu, dan wah, ini kalau hilang riuh pokoknya mah aing. Jadi masalah riuh ini, jadi nanti nggak bisa kepake nih, soalnya ini kalau mau pakai kamera harus ada ini. Nah, jadi masukin ke sini nih. Ini baru masuk kamera. Set gitu ya. Terus ada strap. Pokoknya namanya gue lupa, pokoknya chest gitu buat di dada ya. Oh, ini buat di kepala. Nah, strap head gitu namanya tuh. Nah, ini kamera di sini buat orang-orang kalau malas megang kamera. Set kamera di sini. Lumayan. Lanjut, ini yang buat di dadanya.
mereknya Fire Cash. Ini merek buat mancing kalau enggak nih. Jadi ini kayak dipakeinnya tuh kayak rompi, terus nanti di sini nih kamera. Jadi kita nggak usah bawa kamera di sini terus, tapi resikonya kita nggak kelihatan, tapi baik di bawahnya ada kamera by Rixuk by Wokir. Baca. Next, 3-way pod dari 1 para langsung pada harus dibuka ya dari itu. Tadi udah dibuka. Ini 3-way pod. Jadi 3-way pod itu maksudnya mungkin ya ini tuh ada 3 sudut ya. Jadi bisa 3 sudut, 3 lekukan lah ya. Jadi ini kayak gini. Cara bukanya itu kalau pas di sininya tuh jangan langsung ditarik. Tapi di sini ada tombol. Nah, di sini ini tombol ini tuh ya. Nah, kita pencet ini baru tarik. Oke. Nah, kalau misalkan langsung ditarik ini tuh takutnya ini tuh patah ini. Soalnya ini kunci ya. Ini kuncinya ini. Nah, inilah bisa buat selfie juga, bisa buat vlog, bisa buat nunchaku. Oke, 3-way pod mantap. Jangan lupa ini juga pencet lagi, takutnya patah tuh kan, paling goblok. Nah, next ada ini tuh kalau nggak salah buat di kaca mobil ya, di bagian ya pokoknya kaca mobil di dalam. Jadi itu tinggal ditempel. Nah, ini. Nah, udah ditempel misalnya kaca mobil, ini ditarik, ini kunci. Nah, ini ditarik. Jadi sininya tuh nah ini ngenyot. Nah, kita coba ya. Tuh, boy. Nah, itulah. Mantap. Lanjut, ada mini tripod ya. Nah, ini nih. Jadi ini tuh kayak tripod lagi. Ini bisa diatur ininya tuh. Jadi ininya pencet bisa di seret. Nah, ini kamera pakai yang kayak tadi, yang ini tuh bisa dipegang ya. Ini tuh bisa diatur ini kamera di sini diatur. Ya. Terus ini juga bisa di stand, jadi berdiriin. Jadi mini tripod ya, mantap. Oke, lanjut. Tempered glass ini nanti buat di bagian layar kameranya ya, layar belakang, soalnya itu touchscreen. Lanjut, ada masih holder, tapi ini mungkin tahulah fungsinya. Ini jepit, jadi bisa dijepit di mana aja, di tiang yang kusen gitu lah, pokoknya tangkal awi yang kecil yang sesuai ukuran ini lah. Atau juga kalau misalnya kita males tuh ya megang kamera, bisa dilunjuk kalian di jari-jari kalian, jadi tinggal gini doang, nah gini. Jadi kamera di sini, nah jadi tinggal gini. Jadi kita tuh ininya tuh bebas gitu, free, mau kayak gimana juga. Jadi bebas, nggak kerja, jadi kerjanya telunjuk doang gitu. Itu kalau buat orang-orang yang malas ya megang kamera, mantep. Oke, mungkin segitu aksesorisnya, dan kita langsung menuju ke ding. Wih, boy. Ini kamera kita buka dulu ya. Tuh. Cantik, bosku. Tuh. Jadi isinya tuh ada ini apa malah tahu ya. Pokoknya ini tuh kitab-kitabnya. Tuh. Ini cara pemakaian, cara pemasangan, oke. Dan buku petunjuk juga.
Terus oh ya, ada satu lagi gue tadi lupa ya, jadi dikasih ini juga nih, waterproof. Padahal sih seri GoPro mah kalau nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi nggak usah pakai waterproof juga, dia udah anti air ya. Nggak tahu tuh kalau misalnya Hero 8 ke bawah, Hero 7 ke bawah, gua nggak tahu. Tapi kalau misalnya GoPro Hero 8 ini emang udah waterproof, jadi nggak masalah ngerekam di air nyampe kedalaman 10 meter ya. Jadi ini mungkin buat armor lah. Buat kalau misalnya kita takut kalau terjatuh. Oh iya, terjatuh juga GoPro itu kuat ya. Kalau GoPro Hero 8 itu kuat, tahan banting, tapi jangan dibanting juga lah. Ini mungkin buat ya takutnya lecet-lecet lah pakai ini. Mantap. Buat inilah armor tambahan lah ya. Gue bacain spesifikasinya ya. Jadi kamera ini tuh memakai kamera sebesar 12 megapiksel. Terus videonya itu bisa nyampe 4K dan FPS-nya 60 ya. Mantap. 60 FPS 4K. Terus kalau misalkan resolusi 1080, yaitu bisa FPS-nya tuh bisa mencapai 240. Wow. Slow mo ya, nyampe 8 kali. Terus hyper smooth. Nah, di sini ya. Hyper smooth-nya itu hyper smooth 2,0. Nah, ini yang gua suka, yang pas kemarin gua lihat review-reviewnya. Jadi si GoPro ini tuh nggak usah lagi pakai stabilizer ya, nggak usah pakai apa namanya ya, pokoknya jadi penstabil kamera lah ya, supaya kamera hasil videonya itu nggak geruduk gitu boy. nggak goyang lah gitu ya. Jadi kalau yang GoPro Hero 8 ini udah hyper smooth, jadi bukannya nggak ada goyangannya, ada, tapi lebih smooth gitu. Terus time warp 2,0 ya. Time warp gue juga nggak terlalu ngerti, lu cari aja sendirilah. Terus live streaming 1080p support 1080 live streaming, bisa dipakai live streaming juga. Terus live burst ya. Live burst rip English anjing. Live burst kayaknya ini buat ini ya, buat motret cara cepat gitu mungkin ya. Terus super foto plus HDR. Super foto gue juga nggak terlalu ngerti, belum coba. Kayaknya lebih, kalau HDR-nya mungkin setahu gue itu, jadi kalau hasil kamera terus pakai HDR itu jadi warnanya itu lebih tajam ya, lebih keluar gitu. Kalau misalnya warna hijau atau merah itu lebih cerah. Terus resolusi formatnya RAW juga kayak DSLR berarti ya, RAW. Terus mic-nya juga di kamera ini sebenarnya nggak usah pakai mic eksternal lagi ya, tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya, mau lebih suara kita jelas, mungkin harus pakai mic ya. Tapi nggak juga nggak apa-apa, yang udah jelas gitu. Terus yang terakhir touchscreen ya, lihat boy. Jadi ini tuh, nah ini holdernya itu khusus dari GoPro ya. Ini tuh kalau misalnya mau buka, ini ke atasin dulu. Nah baru ini tuh kan holder yang kayak tadi, kayak buat di helm nih, ini tinggal dijepit terus didorong set. Oh, ini kayak buat di helm tadi. Nah kalau ininya dasar ini tuh, holder ini tuh emang khusus dari GoPro nya, ada ininya, mereknya GoPro, kelihatannya dekat kiri lah, bayang GoPro bukan nama. Nah ini kameranya ya. Oh iya, satu lagi, sebenarnya ini tuh harganya tuh cuman, kalau biasa ya, kalau harga biasa itu sekitar 5.000 lah ya, kalau nggak salah 5.000-an lah kurang lebih ya. Terus pakai paket semua ini, jadi harganya tuh gua beli 6.500. Dan dari paketnya itu emang dari sananya, dari GoPro-nya itu, jadi GoPro-nya itu cuman nyediain si kamera terus sama baterai doang, jadi casanya itu langsung itu kamera. Nah gue punya inisiatif lagi, jadi gue beli lagi chargernya plus baterai satu lagi, jadi lebih olok lah duit, makanya gue
gua apa namanya, gua sebut ini harganya 7.000 lebih karena ya cuman casan sama baterainya doang satu itu bisa nyampe sejuta gitu, kurang lebih ya, kurang dari sejuta gitu. Oh iya, satu lagi ada tadinya, oh iya ini lupa, ini juga ada ini nih tasnya ya, tasnya lokal lah, bukan merek GoPro. Ini buat nyimpen kabel-kabel atau apa gitu, terus ini buat kameranya, ini buat baterai, dan ini nih kata gua, jadi casannya itu gua beli terpisah ya. Mereknya emang merek GoPro langsung sih, makanya mungkin mahal gitu. Gua juga habis lieur aing kamarita, bulan kamarita aduh, gara-gara mau lieur doang GoPro. Nah, GoPro ya, ini juga nih baterainya. Nah, GoPro ini cuma ini doang nih, 2 slot ya. Ini juga nggak termasuk charger, maksudnya kabelnya terus ke listrik, itu nggak termasuk itu. Jadi ini kabelnya lagi, kabel dikasih cuman agak pendek ya. Nah tapi kepala chargernya itu nggak ada. Gua lihat searching lagi, ternyata ada merek GoPro kepala chargernya gitu. Jadi ini tuh gua beli kabel yang auto disconnect kalau misalkan udah penuh. Nah kita kan jadi aman kalau misalnya jas ini, sama kabel charger yang fast charging. Nah itu doang. Ini mah sih penting menurut gua, kan gua suka nge-record sama ini juga nih, makanya gua langsung beli lagi nih. Karena kalau misalkan ngandelin satu baterai itu mungkin agak ribet ya, soalnya udah kalau misalkan ini low, baterai ini harus dicas dulu, otomatis kita nggak bisa nge-record gitu ya. Makanya gua beli ini charger ini sama baterainya lagi. Nah kalau misalkan kita kamera lagi dipakai terus ini udah pasti ini udah penuh ya, udah dicas maksudnya, jadi kita tinggal selang-seling gitu ganti-ganti baterainya. Nah gitu, mantap. Nah mungkin segitu aja video review dan unboxing dari gua. Menurut gua sih lumayan worth it kalau misalkan ngelihat dari ininya apa namanya, fungsi dan fitur-fitur dan ketahanan si kamera ini. Kalau harga segitu oke lah ya. Emang GoPro mah udah nggak diraguin lagi, kameranya udah terkenal ke antara negeri ini. Jadi mungkin harga segitu oke lah segitu kalau menurut gua ya. Oke, so yang terakhir jangan lupa share, like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa sehat dan jangan lupa untuk bernapas. Yang terakhir, salam. Terima kasih.